Syekh Muhammad Quraim Rajih. Beliau adalah ulama bilad Syam. Beliau adalah guru Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram. Beliau juga gurunya Syekh Surem, Imam Masjidil Haram. Beliau memberikan taujih, memberikan nasihat pada kaum muslimin di seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia. Jadi beliau mengawali nasihatnya, kami, kata beliau, dulu hidup damai seperti kalian di beberapa negara-negara termasuk di Indonesia. Akan tetapi kami membiarkan Syiah berkembang di Suriah. Padahal jumlah secara kuantitas Syiah di Suriah itu 10%. Kami tidak peduli. Jadi kami membiarkan Syiah berkembang. Apa yang terjadi? Ketika kaum muslimin buta terhadap realitas politik di Suriah, akhirnya yang 10% menguasai Ahlus Sunnah yang mayoritas di bumi Syam itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Syiah Rafidhah, bahkan Syiah Nusairiyah yang ada di Suriah, sebagaimana difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah jilid 2 itu. Syiah Nusairiyah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Itu fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Jadi akhirnya akidah Syiah ini benar-benar membahayakan sebuah negara, dalam hal ini Suriah. Kenapa? Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Syiah punya keyakinan membunuh Ahlus Sunnah itu merupakan ibadah. Kenapa? Ahlus Sunnah itu menurut akidah Syiah halal darahnya, halal kehormatannya, halal hartanya. Jadi seperti itu. Makanya kenapa beliau Syekh Muhammad Quraim Rajih, beliau adalah pemegang sanad Al-Quran tertinggi di dunia ini. Karena beliau dua Imam Masjidil Haram, Syekh Sudes sama Syekh Surem. Akhirnya beliau memberikan nasihat, jangan seperti kami di Suriah. Wahai kaum muslimin di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, di Patani, Thailand Selatan, dan di beberapa belahan dunia Islam yang lain, jangan sekali-kali membiarkan Syiah berkembang. Karena apa? Itu adalah agenda Amerika dan Yahudi. Agenda Amerika dan Yahudi. Makanya beliau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di kawasan Indonesia, di kawasan Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Patani, dan beberapa kawasan dunia Islam yang lain, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, tidak seperti kami di Suriah, katanya. Nah, akhirnya yang merespon nasihat Syekh Muhammad Quraim Rajih ini cuma dua negara, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sehingga kalau kita lihat di Malaysia, siapa yang menyebarkan ajaran Syiah langsung kena hukuman 3 tahun penjara, denda Rp5.000, kemudian hukuman cambuk 6 kali. Itu baik di Malaysia maupun di Brunei Darussalam. Ketika kita melihat Indonesia, beda. Gitu. Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan 2 buku tentang bagaimana kesesatan dan penyimpangan Syiah. Gitu. Sudah, itu disebar di seluruh Indonesia. Bahkan kemudian Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan buku yang terbaru, itu tebalnya sekian, Syiah ancaman bagi NKRI. Bahkan ketika saya diminta oleh beberapa, pernah kejadian reuni jenderal-jenderal Angkatan Darat di Malang, saya diminta untuk memberikan presentasi itu. Saya presentasikan. Nah, pada saat saya presentasi hampir selesai, ada seorang jenderal Angkatan Darat interupsi Ustaz. Monggo silakan. Saya persilahkan. Insya Allah, kata beliau, kalau dulu pasca 65
ABRI dan umat Islam bersatu melawan common enemy, musuh bersama, yaitu komunis. Insya Allah, kata beliau, ke depan TNI dan umat Islam akan bersatu menghadapi common enemy, musuh bersama, yaitu komunis dan Syiah. Karena apa? Komunis dan Syiah sekarang di Indonesia sudah bersatu setelah gagal, sebagaimana yang diungkap oleh Kepala BIN waktu itu, Bapak Jenderal Norman Chaniago. Itu kan Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat, CIA, itu mencoba, artinya mentransfer orang-orang Syiah dari Iran, Lebanon, Afghanistan itu ke Pekanbaru, Medan, Balikpapan, Makassar, Cisarua Bogor, Wonosobo Jawa Tengah, dan pantai selatan Pulau Jawa. Bahkan di pantai selatan Pulau Jawa dia sudah punya pasukan assassin. Itu hasil pertemuan tokoh-tokoh Syiah di Tegal, Jawa Tengah itu ya, perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Itu sebelum itu kan cita-citanya seperti yang diinformasikan oleh Kepala BIN, yaitu Bapak Jenderal Norman Chaniago sebelum Pak Sutioso waktu itu. Itu kan beliau menyampaikan Syiah akan melakukan di Indonesia ini akan melakukan revolusi Syiah tahun 2018. Itu, dan itu sudah masuk. Bahkan saya dapat info dari Mabes TNI Angkatan Darat lewat BAIS maupun BIN-nya Mabes Angkatan Darat, itu hampir itu, dan itu sudah terdeteksi. Bahkan kita lihat di Jawa Timur saja, itu jumlah secara kuantitas Syiah itu terbesar di Jawa Timur, yaitu di Bangil Pasuruan. Bangil Pasuruan itu secara kuantitas terbesar se-Asia Tenggara dari sisi jumlahnya. Bahkan pusat pendanaan Syiah se-Jawa Timur itu ada di Malang, di tempat kami. Jadi ini kan sudah sangat membahayakan. Akhirnya saya coba, ketika saya diundang Pertamina Balikpapan, saya memanfaatkan waktu itu selama 1 minggu lebih, saya manfaatkan untuk masuk ke penampungan imigran dari Iran, Lebanon, dan Afghanistan. Saya tanya, gedung itu siapa yang bangun? Amerika, Ustaz. Nah, siapa yang membantu konsumsinya? Amerika dan Australia. Bahkan saya tanya, itu yang bagian gizi berapa Amerika menggaji dia? 100 juta per bulan. Luar biasa, benar-benar dimanjakan betul, Pak. Akhirnya saya tanya kepada penanggung jawabnya. Nah, kira-kira endingnya itu apa, Ustadz? Ini pernah wali kota Balikpapan dan tokoh-tokoh ulama minta ke pemerintah pusat Jakarta untuk memindahkan ini, karena ini sangat membuat kegelisahan tokoh-tokoh ulama di Balikpapan. Akhirnya apa jawaban Jakarta? Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena ini proyek Amerika yang ditopang oleh Australia. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, seperti itu. Memang endingnya apa? Saya tanya, mereka akan otomatis, Amerika akan menekan Indonesia, akan memberikan suaka politik. Tapi Masya Allah, wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Hampir sudah makar Allah lebih dahsyat, Pak. Iran chaos, goncang kan? Alhamdulillah di Indonesia gagallah revolusi Syiah tahun 2018 itu. Gagal. Alhamdulillah Allah selamatkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gagal itu. Dan waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalangan TNI itu sudah saya bahkan dari wakil direktur Badan Intelijen Negara Pak As'ad Yasin itu sudah menyatakan, kalau sudah tokoh-tokoh Syiah di Indonesia ini melonceng marjak taklid Indonesia, habislah NKRI. Itu yang sangat membahayakan. Makanya di Indonesia ini kan ada 2 organisasi Syiah di Indonesia, ada ABI, ada Ijabi. Kalau ABI itu Ahlul Bait Indonesia, pimpinannya adalah Umar Shahab. Bahkan ketika pimpinan pusat Muhammadiyah mencoba untuk gimana sih pikiran orang Syiah di Indonesia ini, Umar Shahab diundang di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Tidak tahunya apa statementnya, Pak. Jadi dia menyatakan Ali bin Abi Thalib itu pengejawantahan Tuhan di muka bumi ini. Ini kan ekstrim juga. Jadi dia menyatakan Ali itu Tuhan, kan berarti sampai seperti itu, Pak.
Makanya kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah nyatakan Syiah Nusairiyah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ulama-ulama Ahlus Sunnah seperti Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengeluarkan fatwa bahwa Ahlus Sunnah itu tidak boleh mengucapkan salam dan menjawab salam orang-orang Syiah. Ahlus Sunnah itu tidak boleh menjadikan orang Syiah itu sebagai saksi, tidak boleh. Imam Bukhari menegaskan Ahlus Sunnah dilarang menikah dengan orang Syiah. Ahlus Sunnah dilarang memakan sembelihan orang Syiah. Ini fatwa Al-Imam Bukhari rahimahullah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Qurtubi rahimahullah, itu kan dua tokoh ini kan mufassir, beliau mufassir, ahli tafsir semuanya. Al-Imam Qurtubi rahimahullah dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menukil perkataan Imam Malik, Syiah kafir. Jadi ulama-ulama dulu itu tegas. Kalau di Indonesia kan Syiah bukan Islam. Jadi agak lembut gitu. Kalau dulu ulama-ulama dulu itu seperti itu. Makanya Majelis Ulama menyatakan Syiah ini bahaya bagi NKRI. Kenapa, Pak? Yang organisasi yang kedua yaitu IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ini promotornya adalah Dr. Jalaluddin Rahmat. Dia kan masuk PDIP. Nah, Dr. Jalaluddin Rahmat ini arahnya kepada kultural. Kalau Umar Sahab tadi itu jalur kultural antara Jakarta Iran, ya kan? Jakarta Iran lewat ICC gitu. Nah, kalau Jalaluddin Rahmat ini lewat Indonesia, Lebanon. Di sana tokohnya adalah Hasan Nasrullah. Jadi contoh ini, Pak, contoh di Jawa Timur, di Puger Jember. Itu ada seorang tokoh Syiah Ali Mahdi, dia masuk ke angkatan laut. Dia pelajari ilmu kemiliteran. Langsung dia pensiun dini. Setelah pensiun dini, dan dia kan punya ilmu kemiliteran. Nah, akhirnya dia rekrut pemuda-pemuda Syiah di Jawa Timur itu hampir kurang lebih 400 pemuda Syiah dilatih secara militer. Nah, dari 400 itu disaring jadi 4 ini diterbangkan ke Lebanon untuk menguasai operasi intelijen, kontra intelijen clandestine yang ditokoi oleh Hasan Nasrullah di Lebanon. Makanya kenapa anggota Badan Intelijen Negara Pak As'ad Yasin ini, Syiah ini ancaman bagi NKRI. Makanya apa yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Qurajim Rajih itu benar-benar ini harus kita jadikan sebagai pijakan. Jadi jangan sampai benar-benar artinya kita rawat negara kesatuan Republik Indonesia ini dari makar-makar, ya. Karena apa? Di balik Syiah ini ada Yahudi Amerika dan Yahudi Israel. Nah, itu di belakang Syiah. Karena munculnya Syiah ini kan kolaborasi antara Yahudi dan Majusi. Itu. Lahirlah Syiah. Makanya ini sangat membahayakan bagi NKRI. Bahkan 16 badan intelijen Amerika itu sudah mengeluarkan bahkan statement Syiah itu senjata baru Yahudi, baik Yahudi Amerika maupun Yahudi Israel, senjata barunya untuk melemahkan dunia Islam. Makanya kenapa Presiden Turki Tayyip Erdogan benar-benar dia fokus di Suriah. Karena apa? Presiden Turki Tayyip Erdogan ini jangan sampai Suriah itu dijadikan Israel kedua. Ya kan? Kenapa? Pasti, Pak, di belakangnya itu ada seluruh negara-negara barat, bahkan negara-negara komunis, ya kan? Termasuk Rusia, Cina, termasuk beberapa negara-negara Syiah seperti Iran, Lebanon dan semuanya itu. Mereka bersatu. Jangan sampai Suriah ini jebol, Pak. Artinya jebolnya itu apa? Artinya jangan sampai dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa? Sangat membahayakan Israel. Bahkan seorang jenderal Israel menyatakan kalau Suriah ini dikuasai oleh kaum muslimin, hancurlah Israel. Itu lonceng kematian bagi Israel. Dan apa yang terjadi? Palestina akan dikuasai oleh kaum muslimin. Itu, Pak. Makanya kenapa negara-negara barat
negara-negara komunis, negara-negara Syiah bersatu untuk menguasai Suriah. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau Suriah ini dikuasai kaum muslimin, Palestina dikuasai kaum muslimin, hancurlah Israel. Nah, itu. Jadi makanya ini yang seperti tadi yang saya sampaikan pada saat khutbah Jum'ah, bahwa Suriah ini pintu gerbang untuk kembali menguasai Masjidil Aqsa.